Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silahkan masuk Dek. Sebelumnya mohon maaf Kak kalau tadi saya mengganggu Kakak. Tidak kok, mari silahkan duduk. Lama rasanya tidak pernah berjumpa dengan Rafika. Rafika, bagaimana kabarnya? Nah, sebenarnya kurang baik Kak. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu perasaan Rafika. Kalau boleh kakak tahu apa yang membuat kabar Rafika tidak baik? Dan Kak, saya juga bingung dengan apa yang saya alami belakangan ini. Sepertinya kakak memahami apa yang Rafika rasakan, tapi apakah Rafika kurang baik atau hal yang mengganggu perasaan Rafika bisa dibicarakan bersama? Saya rasa bisa Kak. Jika seperti itu, bisa Rafika jelaskan apa yang mengganggu perasaan Rafika? Di sini Rafika bebas bercerita tentang semua hal yang Rafika rasakan. Dan semua akan dijaga kerahasiaannya sehingga Rafika bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Ini Kak, saya merasa tidak percaya diri tampil di depan banyak orang seperti di depan umum dan dalam kelas. Lalu? Semisal saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tidak, tiba-tiba badan saya bergetar, lidah saya terasa kaku dan perut terasa mulas. Bisa Rafika jelaskan lebih jauh mengenai perasaan yang dipercaya diri yang Rafika rasakan? Ya, saya gentar ketika tampil di depan kelas Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru ataupun teman. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika proses pembelajaran. Selanjutnya, apa yang Rafika lakukan ketika merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Biasanya saya hanya diam Kak dan menghindari menjawab ataupun memberikan pertanyaan saya saat diskusi daripada saya malu dan gemetar di depan guru dan teman-teman saya. Apakah dengan cara demikian Rafika merasa tenang dan nyaman? Ya, sebenarnya tidak Kak. Biasanya saya berpikir bagaimana saya bisa mengatasi perasaan gugup itu dan malu saya di depan umum. Mungkin Rafika berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun, bukankah seperti itu? Iya Kak, sepertinya saya ini termasuk kategori perfeksionis. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahnya tentang bagaimana Rafika bisa berpresentasi dan menjawab pertanyaan guru dan teman-teman supaya tidak gugup? Iya Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Rafika sudah memahami masalah yang Rafika alami, yaitu bagaimana Rafika bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan. Ya Kak, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Apakah Rafika sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa belum Kak. Jika mencobanya saja Rafika belum, lalu kenapa Rafika berpikiran negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Kak, tapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri tampil di depan umum dan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Bagus sekali, kakak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Rafika sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri dan gugup menjawab pertanyaan? Belum Kak, saya masih bingung. Menurut saya ada beberapa hal yang harus Rafika lakukan agar percaya diri tampil di depan umum, seperti melawan rasa malu, menguasai materi yang akan dibawakan, mempersiapkan peralatan,
pendukung yang dibutuhkan, berpenampilan rapi, berpikir positif, melakukan kontak mata, dan memperbanyak latihan bicara dengan teman. Dengan menerapkan beberapa kiat-kiat tersebut, saya rasa Rafika nantinya akan mampu mengatasi masalah yang Rafika alami saat ini. Kak, terima kasih atas pemahaman dan tips-tips yang diberikan. Sama-sama. Selanjutnya, kira-kira apa rencana sementara yang akan Rafika lakukan sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang saya akan presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Kak. Bagus. Rafika sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum pembicaraan ini kita tutup. Bagaimana perasaan Rafika setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling, Kak. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Kak. Setelah konseling sekitar 40 menit, saya dapat menarik kesimpulan yang pertama. Rafika akan berlatih dan belajar terlebih dahulu mengenai materi yang akan dibawakan. Kedua, Rafika akan berpenampilan rapi sehingga Rafika akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Rafika akan mencoba berdoa terlebih dahulu sebelum tampil di depan umum sehingga diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Rafika yakin akan melakukan semua ini? Ya, Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Rafika sampaikan? Ya, Kak, saya rasa sudah jelas. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dek Rafika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini, Rafika? Baik, Pak. Kelihatannya dari wajahmu, kelihatannya kamu sangat murung. Seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu. Iya, Pak. Saya ingin konsultasi dengan Bapak. Silahkan utarakan semua yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti kita dapat mencari solusinya bersama-sama. Baik, Pak. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Nah, yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir untuk terpaksa dan menceritakan permasalahan kamu, karena yang tahu permasalahan ini hanya konseli dan konselor. Dan jadi jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, artinya harus ada persetujuan dari konseli dulu. Jadi kamu tidak perlu takut. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada konselor tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga, asas keterpaksaan. Jadi di sini konseli secara terpaksa untuk menceritakan semua permasalahan kamu kepada konselor tanpa ada yang ditutupi. Proses konseling ini kita batasi dalam waktu 45-60 menit. Dan hal terpenting juga yang harus kamu tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konseli yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Konselor hanya sekedar membantu konseli dalam menangani masalah yang dialami konseli. Baik, Pak. Saya mengerti. Silahkan ceritakan masalahmu dengan lebih jelas. Ini, Pak.
Saya merasa bahwa orang yang dekat dengan saya semuanya menjauh. Saya merasa tidak ada orang yang ingin berteman dengan saya. Baiklah, jadi pendekatan yang digunakan untuk membantu masalah anak grafika yaitu cognitive behavioral modification yang merupakan cara modifikasi kognitif yang dilakukan untuk mengubah perilaku manusia. Modifikasi perilaku kognitif didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara resiprok dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologis serta konsekuensinya pada perilaku. Jadi bila ingin mengubah perilaku yang mendapati dari manusia, maka tidak hanya sekedar mengubah perilakunya saja, namun juga menyangkut aspek kognitifnya, dan teknik yang digunakan adalah teknik pembentukan perilaku model atau modeling. Saya merasa tidak memiliki teman yang sangat akrab sekali dengan saya, yang bisa saya ajak untuk cerita, curhat, dan bercanda. Apakah yang kamu rasakan dan membuat kamu berpikir seperti itu? Saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman, jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru. Saya takut mereka menolak saya. Dulu saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan. Waktu saya masih SMP, saat saya berusaha berkenalan dengan seseorang, dia malah menolak dan menyakitkan saya. Saya kecewa saat itu. Sejak kejadian itu, saya jadi merasa minder dan tidak pede saat harus memulai hubungan dengan orang lain atau lingkungan baru. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Yang kamu butuhkan dan inginkan adalah ingin merasa nyaman dan pede dalam bergaul bersama teman-teman. Ya Pak, saya sedih sendirian terus-menerus, tetapi ketika saya ingin memulai berkomunikasi dan bercanda dengan mereka, saya merasa sangat canggung sekali Pak. Ya, saya mengerti perasaan kamu. Kamu tahu, sebelum kamu mencoba, kamu tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Coba kalau kamu berani untuk memulai menyapa dan memulai pembicaraan dengan mereka, tentunya nanti mereka akan merespon dengan baik, dan mungkin sebenarnya mereka ingin sekali berteman akrab dengan kamu. Masalahnya perasaan trauma karena ditolak oleh temanmu itu adalah masa lalu. Siapa tahu peristiwa yang kamu hadapi tidak sama seperti peristiwa yang kamu alami dulu, sehingga perasaan takut dan kecewa ini tidak perlu kamu rasakan sampai sekarang. Jadi kamu bisa lebih percaya diri dan tidak takut lagi berteman dengan orang-orang yang baru. Ya Pak, saya mengerti apa yang Bapak maksud, tapi saya masih sangat sulit mengubah perasaan saya. Saya sulit memulai pembicaraan dengan teman atau merespon ajakan mereka. Saya bingung harus memulai dengan sikap bagaimana, dimulai dari mana, dan dengan perkataan seperti apa. Baiklah, karena kamu merasa kesulitan dengan hanya memikirkan atau membayangkan solusi permasalahanmu, kita akan memainkan permainan peran. Teknik ini dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih mudah bagaimana untuk dapat bertingkah laku dengan tepat dalam bergaul dengan teman-temanmu. Pemeranan tingkah laku ini dapat diperankan oleh saya sendiri ataupun kamu ingin salah seorang temanmu di kelas atau untuk bermain peran bersama kita. Baik Pak, tapi saya sering merasa nervous. Baiklah, kalau kamu ingin bantuan seorang teman dan bermain peran bersama kita, tidak apa-apa. Saya takkan di sini dengan bagaimana kamu dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk mencontoh setiap perilaku positif yang ditunjukkan oleh model kita nanti. Ya Pak, saya rasa saya sudah tahu siapa yang bisa membantu saya. Saja Pak, anaknya pendiam, juga jarang berbaur dengan teman-teman seperti saya. Dengan saya pun juga tidak terlalu dekat. Dengan kedatangan
Akbar ini selanjutnya kita akan memerankan skenario ini. Rafika membutuhkan contoh dari Akbar untuk memerankan peran Rafika dulu. Saya akan menjadi temanmu yang mencoba ingin berteman dan bergaul dengan temanmu, dan silahkan Akbar merespon saya nantinya ya. Selamat pagi, kenapa kamu sendirian di kelas? Kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-teman di kantin? Aku tidak apa-apa kok. Pasti menyenangkan bergabung dengan teman-teman di kantin. Kita bisa bercanda, bercerita, tertawa, akan semakin mengenal dan menyayangi. Ayo, kutemani kamu ke sana. Baiklah, saya ikut denganmu, tapi nanti temani saya. Saya belum begitu dekat dengan teman-teman. Oh, dengan senang hati Rafika. Nah, Rafika, apa yang kamu amati, pahami, dan simpulkan dari contoh adegan tadi? Ternyata sebenarnya tidak begitu menakutkan untuk memulai bergaul dengan mereka, Pak. Mungkin sebenarnya mereka juga mengharapkan saya untuk bersama mereka seperti tadi. Berarti tidak semua orang menunjukkan respon yang sama seperti pengalaman yang saya alami dahulu yang tidak mengenakan. Ya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kalau tidak mencobanya terlebih dahulu. Banyak orang-orang baik, hal-hal positif dan menyenangkan yang bisa kamu dapatkan bersama teman-teman yang baru. Oke, setelah kamu mengamati Akbar memainkan peranmu tadi, sekarang kamu beranikan untuk memainkan peranmu sendiri, menunjukkan sikap-sikap dan tingkah laku yang lebih positif seperti Akbar tadi. Pak, insyaallah saya bisa. Iya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa sudah tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita cukup sampai di sini. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.